Di dunia teknik kimia, ada beberapa alat yang benar-benar jadi fondasi. Nah, salah satunya itu diagram PXY. Kelihatannya mungkin ribet ya, tapi coba deh anggap ini kayak peta. Peta yang bakal nuntun kita melewati dunia perubahan fase yang kompleks. Kalau Anda mau jago termodinamika, Anda harus bisa baca peta ini. Aneh kan kedengerannya? Biasanya kan insting kita bilang mau merebus sesuatu ya harus dipanasin. Tapi gimana kalau ternyata ada cara lain? Cara yang sama sekali nggak melibatkan naikin suhu, tapi justru pakai sesuatu yang jauh lebih bisa dikontrol. Yup, kuncinya adalah tekanan. Cuma dengan mainin tekanannya aja, kita bisa memaksa cairan buat menguap di suhu yang konstan. Dan diagram PXY inilah peta kita yang nunjukin dengan tepat di mana titik didih itu berada pada berbagai tekanan untuk campuran apapun. Oke, kita mulai dari konsep pertama, tekanan sebagai saklar fase. Bayangin aja, tekanan itu kayak saklar lampu. Tinggal kita naikin atau turunin, kita bisa nyalain atau matiin fase uapnya. Jadi, kendalinya penuh di tangan kita. Biar kita fokus dan gampang ngikutinnya, kita bakal pakai satu contoh spesifik, campuran antara klorobutana dan klorobenzena. Dan ingat, ada satu aturan main yang penting banget di sini. Suhunya kita jaga supaya tetap konstan di 90 derajat Celcius. Ini namanya kondisi isotermal. Nah, dengan ngunci suhunya, kita jadi bisa benar-benar lihat gimana cuma tekanan doang yang ngaruh ke campuran ini. Oke, tekanan emang jadi saklarnya. Tapi, gimana sebuah campuran ngerespon saklar itu, ya tergantung sama pemain di dalamnya. Tiap zat kimia itu punya kepribadian yang unik. Yuk, kita adain kontes volatilitas buat lihat komponen mana yang paling jago nguap. Nah, ini dia data pentingnya. Tekanan uap atau P-SAT itu gampangnya ukuran seberapa ngebet suatu zat pengen jadi uap. Makin tinggi angkanya, makin gampang dia kabur dari fase cair. Coba lihat deh klorobutana, 142 kilopascal. Sekarang bandingin sama klorobenzena, cuma 23 kilopascal. Jauh banget kan bedanya? Nah, grafik ini benar-benar nunjukin perbedaannya secara visual. Jadi, di kontes volatilitas kita, jelas banget klorobutana juaranya. Dia jauh lebih gampang menguap. Ingat ya poin ini, karena ini bakal jadi kunci buat ngertiin sisa diagramnya. Terus gimana caranya kita nyambungin sifat masing-masing zat ini ke perilaku campurannya secara keseluruhan? Nah, disinilah hukum Raoult masuk. Anggap aja hukum ini kayak jembatan matematika yang menghubungin dunia fase cair sama fase uap. Hukum Raoult ini ngasih kita dua persamaan. Yang kiri, ini hubungan tekanan sama komposisi cairannya, kita sebut aja X. Persamaannya simple, lurus aja, jadi nanti di grafik bentuknya garis lurus. Nah, yang kanan, ini buat komposisi uapnya, kita sebut Y. Persamaannya lebih ribet nih, ada bagi-bagiannya, jadi nanti hasilnya kurva melengkung. Garis lurus sama kurva melengkung inilah yang bakal jadi dua batas utama di peta kita. Oke, sekarang waktunya kita gabungin semuanya. Kita bakal ambil garis lurus dari fase cair dan kurva melengkung dari fase uap, terus kita satuin buat memetakan perilaku campuran kita. Yuk, kita ubah hitung-hitungan tadi jadi sebuah peta yang beneran bisa kita pakai. Pertama, kita punya garis titik gelembung. Garis ini datangnya dari persamaan PX yang lurus tadi. Gampangnya gini, ini tuh batasnya. Kalau kamu ada di atas garis ini, semuanya masih cair. Begitu tekanannya kamu turunin dan nyentuh garis ini, plup, gelembung uap pertama muncul. Nah, disinilah proses pendidihan dimulai. Berikutnya adalah garis titik embun, yang asalnya dari persamaan PY yang melengkung itu. Ini batas bawahnya. Jadi, pas kamu terus turunin tekanan dan akhirnya nyentuh garis ini, tetesan cairan terakhir persis baru aja menguap. Selesai sudah proses pendidihannya. Nah, ini dia visualisasinya. Keren banget kan? Garis merah yang lurus di atas itu titik gelembung dan garis biru yang melengkung di bawah itu titik embun. Nah, area di antara keduanya ini kita sebut amplop dua fase. Disinilah sihirnya terjadi, di mana cairan dan uap bisa ada barengan dalam satu keseimbangan. Oke, peta kita udah jadi. Sekarang, yuk kita pakai peta ini buat sebuah perjalanan. Kita bakal simulasiin apa yang terjadi sama campuran kita kalau tekanannya kita turunin pelan-pelan. Jadi kita gerak lurus ke bawah di peta ini. Yuk, kita mulai dengan campuran yang isinya 40% klorobutana di tekanan tinggi 120 kilopascal. Di titik ini, kita ada di atas garis gelembung, jadi semuanya 100% cair. Ini disebut cairan sap dingin. Sekarang, kita turunin tekanannya. Pas nyampe sekitar 80 kilopascal, kita nyentuh garis gelembung. Nah, pendidihan dimulai. Kita turunin lagi, sekarang kita masuk ke dalam amplop tadi. Di sini, cairan sama uap ada barengan. Akhirnya, di sekitar 40 kilopascal, kita nyampe di garis embun.
tetesan cairan terakhir nguap. Selesai. Kalau kita turunin lagi tekanannya, ya udah, isinya 100% uap semua. Ini yang kita sebut uap super panas. Tuh kan, kita berhasil ngerebus semulanya, cuma dengan mainin tekanan doang. Oke, kita udah lihat gimana peta ini bekerja. Tapi, kenapa sih seorang insinyur harus banget nguasain ini? Yuk, kita rangkum poin-poin paling penting yang bikin diagram ini jadi senjata wajib para insinyur. Ada beberapa hal penting banget yang harus kita ingat. Pertama, beda bentuk antara garis cair yang lurus dan garis uap yang melengkung itu inti dari semua ini. Kedua, karena klorobutana itu lebih gampang nguap, fase uapnya itu selalu lebih kaya sama klorobutana dibanding cairannya. Selalu. Dan ini poin pamungkasnya. Pemahaman inilah yang jadi dasar dari proses distilasi atau pemisahan. Karena kita tahu uapnya lebih kaya sama komponen yang gampang nguap, kita bisa rancang menara distilasi buat bisahin keduanya. Jadi, nguasain peta ini artinya ngerancang proses yang lebih aman dan efisien. Tentu aja. Hukum Raoult ini kan model yang ideal ya disederhanain. Dia berasumsi semuanya berperilaku baik-baik aja. Ini jadi bikin kita mikir, gimana kalau molekul-molekulnya nggak sebaik itu? Apa yang terjadi kalau campuran di dunia nyata ternyata lebih rumit? Nah, itu pertanyaan buat lain waktu. Makasih udah nyimak.